Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Megasari, jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul tentang the production of geopolymers using wedge refractory brakes with variations and temperature and time for structural material application, atau pembuatan geopolimer berbahan dasar limbah batu tahan api dengan variasi suhu dan waktu untuk aplikasi material struktural. Baik, selanjutnya adalah background research. Adapun untuk mengulas sedikit kembali mengapa penelitian ini dilakukan dari based on problem sebelumnya, dan penelitian sebelumnya adalah pertama karena adalah global warming ataupun pemanasan global, di mana polusi udara akibat asap CO2 industri pabrik semen itu menjumbang polusi yang sangat tinggi. Oleh karena itu perlu adanya material alternatif pengganti semen. Nah, sekarang ini ada teknologi geopolimer sebagai proses pembuatan semen yang lebih ramah lingkungan. Dengan pada penelitian ini adalah menggunakan bahan dasar memanfaatkan dari limbah batu tahan api, di mana juga batu tahan api bekas pakai industri adalah salah satu termasuk limbah baterai kategori 2. Oleh karena itu perlunya penanggulangan, dan salah satunya adalah memanfaatkan limbah tersebut. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Adapun yang pertama disiapkan adalah bahan baku. Bahan baku sendiri adalah seperti yang disebutkan di awal, yaitu pada judul, menggunakan limbah batu tahan api bekas yang dihaluskan menggunakan ball mill. Kemudian setelah dihaluskan diayak menggunakan ayakan 200 mesh. Setelah itu adalah menyiapkan larutan aktivator, di mana larutan aktivatornya itu terdiri dari 3 jenis bahan, ada NaOH, air, dan juga Na2SO3. Untuk NaOH saya menggunakan 10 molar, kemudian NaOH berbentuk padatan kita larutkan dengan 1000 ml air. Setelah itu, setelah larut, baru kita campur dengan larutan Na2SO3 dengan perbandingan 1:1. Setelah diaduk sampai homogen, kemudian didiamkan dan ditutup rapat itu sampai kurang lebih selama 24 jam. Baru setelah itu siap digunakan. Selanjutnya adalah proses pembuatan pasta geopolimer, yaitu dengan mencampurkan bahan baku dengan larutan alkali yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, untuk komposisi pembuatan pasta geopolimer sendiri yaitu dengan mencampurkan 450 gram bubuk powder limbah batu tahan api dengan 155 ml larutan alkali ataupun larutan aktivatornya. Kemudian diaduk sampai membentuk adonan yang kalis. Setelah itu baru dicetak menggunakan cetakan silinder atau cetakan yang berbentuk pipa dan dipadatkan sampai padat. Baru setelah itu dikeringkan di dalam suhu ruang. Setelah kering baru kita masuk ke proses selanjutnya adalah pengopenan ataupun pengeringan menggunakan oven ataupun pemanasan, yang lebih tepatnya pemanasan menggunakan oven, di mana panas ini akan menyebabkan polimerisasi. Maka reaksi polimerisasi ini membutuhkan uap atau oven supaya bisa terjadi reaksi polimerisasi itu di dalamnya. Bisa dilihat pada layar. Ini adalah hasil dari proses pembuatan sampel geopolimer, di mana pada penelitian ini saya menggunakan perlakuan pada suhu dan waktu untuk variasinya menggunakan 40, 50, 60, dan 70 derajat Celcius dengan waktu 1, 2, sampai 3 jam setiap perlakuan suhunya. Setelah produk ataupun sampel geopolimer sudah siap setiap variasi suhu dan waktunya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji fisis dan uji karakterisasi. Baik, selanjutnya adalah kita bahas ke hasil uji fisis sampel geopolimer. Untuk uji fisis ini terbagi menjadi 3, yaitu ada uji massa jenis, kemudian kita menguji absorpsi dan juga tingkat porositasnya. Di sini yang pertama ada uji massa jenis. Bisa kita lihat pada gambar 1 ini hasil uji massa jenis, di mana diagram batang di sini menunjukkan nilai massa jenis semakin menurun. Secara umum kita lihat ini adalah semakin menurun seiring dengan peningkatan suhu dan waktu pemanasan.
karena pada sampel yang diukur massa jenisnya dapat menguap sehingga dapat mempengaruhi bobot massa jenisnya. Karena itu, dengan meningkatnya suhu dan juga lamanya waktu pemanasan akan mempengaruhi bobot pada massa jenisnya, maka massa jenisnya akan semakin berkurang karena adanya proses terjadi penguapan tadi pada sampel. Nah, sedangkan hasil uji absorpsi bisa kita lihat pada gambar 2, ini menunjukkan nilai absorpsi sebaliknya dari hasil uji massa jenis, yaitu semakin tinggi seiring dengan meningkatnya suhu dan waktu pemanasan. Karena pengaruh suhu dan waktu pemanasan ini menyebabkan terbentuknya banyak pori-pori, sehingga ketika dilakukan perendaman di dalam air, maka nilai serapan air akan semakin banyak. Maka hal ini juga berbanding lurus dengan hasil uji porositas, ya. Ketika nilai porositas ini akan cenderung naik pada setiap variasi suhu dan waktunya. Karena pengaruh suhu dan waktu tadi, ya suhu pemanasan tadi, ini akan menyebabkan mineral air ataupun mineral lainnya yang terkandung dalam sampel ini mengalami penguapan ketika dipanaskan, sehingga terbentuklah ruang-ruang kosong ataupun pori-pori yang mengakibatkan nilai porositas ini menjadi semakin meningkat. Untuk uji karakterisasi sendiri adalah kita tidak semua sampel yang sudah kita buat kita uji karakterisasi, tetapi hanya 2 sampel yang kita gunakan, yaitu kita kembali lagi ke gambar uji absorpsi. Di sini jika kita lihat, di sini yang paling tinggi adalah untuk absorpsi yang paling rendah. Kita ambil absorpsi yang paling rendah, yaitu ada di waktu 1 jam dengan suhu 40 derajat Celcius, ini paling rendah nilai absorpsinya. Kemudian untuk porositas sendiri yang paling tinggi ada di waktu 3 jam dengan suhu 70 derajat Celcius. Nah, maka yang kita lakukan uji karakterisasi adalah yang hanya sampel yang absorpsi terendah dan juga porositas yang paling tinggi. Maka di sini ditampilkan pada gambar, ini adalah tampilan sampel untuk yang variasi 40 derajat Celcius dengan pemanasan selama 1 jam. Kemudian di sini ada sampel dengan variasi suhu 70 derajat Celcius dengan pemanasan 3 jam. Bisa kita lihat perbandingannya di sini. Untuk yang 40 derajat Celcius terlihat di sini untuk pori-porinya tidak terlalu terlihat, ya. Kemudian kalau di sini adalah terlihat pori-pori ataupun ruang-ruang kosong yang terbentuk pada suhu 70 derajat Celcius, itu terlihat sekali perbedaannya. Nah, pada uji karakterisasi yang pertama adalah melakukan uji XRF, di mana tujuan untuk uji XRF ini sendiri adalah untuk mengetahui kandungan oksida yang terkandung dalam sampel geopolimer maupun bahan dasarnya. Nah, jadi bahan dasar dari limbah batu tahan api tadi kita XRF juga, yang mana di sini menunjukkan bahwasanya kadar silikanya cukup tinggi, yaitu sebesar 75,192% dengan aluminanya 6,747%. Ya, dengan kandungan senyawa oksida yang paling tinggi yaitu ada di silika, ada di FeO2 3, kemudian ada di aluminanya atau Al2O3. Kemudian untuk kita lihat perbandingannya dengan yang suhu 40 derajat Celcius dengan pemanasan 7 jam. Ternyata di sini terjadi penurunan kadar silikanya menjadi 71,1. Untuk kadar Fe-nya justru dia tidak terjadi penurunan, adalah meningkat, dan aluminanya sendiri juga terjadi peningkatan, ya, dari 6% menjadi 10%. Dan jika kita bandingkan untuk yang suhu 70 derajat Celcius, di sini menunjukkan penurunan untuk kandungan silikanya. Ini berarti secara umum menunjukkan pengaruh suhu dan waktu ini adalah mengakibatkan kandungan silikanya itu berkurang. Kemudian untuk uji yang kedua ada hasil uji FTIR, di mana berdasarkan hasil uji FTIR pada gambar 2 menunjukkan area geopolimer yang terdapat kelompok Si dan Al di dalamnya terdapat pada daerah Panjel Print. Jadi perlu diingat untuk geopolimer itu
Si dan Al adalah unsur terpenting dalam proses geopolimerisasi. Pada gambar ternyata daerah yang terdapat kelompok Si dan Al ini terdapat di daerah Panjang di sini. Yang paling ujung ya sekitar 500 sampai 1000-an gitu. Jadi kalau secara teori daerah Panjang itu dimulai dari 1400 sampai 400 ya, atau 400 sampai 1400. Selanjutnya untuk sampel A, ternyata kelompok gugus fungsi yang terdapat kandungan Si dan Al itu berada di bilangan gelombang 1011 cm pangkat 1, yaitu terdapat SiO, SiAl. Kemudian untuk di bilangan gelombang 778, 693, dan 538 ada gugus fungsi AlOSi. Sedangkan untuk sampel B-nya terbentuk gugus fungsi SiO, SiAl di bilangan gelombang 1012. Kemudian untuk terbentuk juga gugus fungsi AlOSi di 778, 693, dan 533 cm pangkat -1. Next, selanjutnya adalah hasil dipraktogram uji XRD sampel geopolimer. Nah, bisa kita lihat berdasarkan hasil analisis karakterisasi menggunakan XRD diperoleh sampel untuk sampel A, yaitu variasi suhu 40 derajat Celcius, pemanasan 1 jam, terbentuk pasa quartz ya, atau silika, kemudian ada silika, kemudian ada anortit dengan rumus kimia Ca8Si16Al16O64, dan juga magnetit gitu, ataupun Fi2133O32, ataupun besi ya, magnetitnya pada sampel A. Kemudian pada sampel B ternyata untuk variasi suhu 70 derajat Celcius, pemanasan 3 jam, pasa yang terbentuk adalah pasa quartz juga. Dan kemudian yang kedua ada anortit juga, dan yang ketiga ternyata ada ferrosilit dengan rumus kimia FeCaSO. Ini adalah hasil dipraktogram uji XRD yang dilakukan. Selanjutnya di sini adalah hasil analisis kuantitatif XRD sampel geopolimer. Nah, jadi ini adalah proses penghalusan dari hasil dipraktogram dari sebelumnya, XRD yang sebelumnya. Kemudian hasil refinement-nya ditunjukkan pada gambar. Jadi parameter yang dihasilkan outputnya adalah parameter refinement dari XRD sampel geopolimer, di mana untuk catatan penting adalah nilai GOP yang baik itu harus kurang dari 4% untuk suatu perhitungan analisis fasa. Dan kemudian selain itu juga nilai RWV, kemudian RV, RXP, kemudian juga RB-nya itu harus kurang dari 20%. Nah, jadi berdasarkan analisis dari penelitian ini adalah hasil parameter refinement-nya menunjukkan dari mulai GOP-nya di sini tidak lebih dari 4%. Ini berarti GOP-nya sudah baik ya, sudah termasuk baik sekali. Kemudian untuk RWP, RP, RXP, dan RB-nya pun tidak mencapai lebih dari 20%. Itu berarti penelitian ini hasilnya sudah cukup baik. Hasil penghalusan yang dilakukan sudah cukup baik. Oke, next, selanjutnya adalah hasil karakterisasi SEM EDS sampel geopolimer. Nah, ini adalah tampilan hasil SEM EDS dari sampel geopolimer dari penelitian ini. Bisa terlihat dari gambar bahwasanya ini hasil EDS-nya menampilkan untuk yang warna Si ini dominasi seperti warna di sini ditunjukkan warna biru. Kemudian kalau untuk yang B, untuk variasi 70 derajat Celcius, Si-nya warna kuning. Nah, jadi bisa dilihat ini dibandingkan ini hasil EDS dan juga ini hasil SEM-nya. Jadi terbentuk kelompok yang terbentuknya pasa kristal yang berbentuk gumpalan-gumpalan sebaran-sebaran Si gitu. Dan Al ini merata, yang lainnya kemudian tetapi bentuknya tidak teratur ya, dengan ukuran juga yang bervariasi. Tetapi bisa kita lihat lagi, terlihat juga pasa kristal berbentuk trigonal. Ini bisa kita lihat lebih jelas di SEM-nya, hasil SEM trigonal di sini. Kemudian kita bandingkan dengan hasil
EDS-nya ternyata ini adalah alumina. Jadi ada bentuk seperti trigonal. Berbentuk trigonal ini adalah sebaran aluminanya yang sangat tinggi gitu. Kemudian ada juga bentuk batang memanjang di sini hasil SEM-nya. Ternyata setelah kita lihat hasil EDS-nya, kita cocokkan, ternyata di sini sebaran silikanya sangat tinggi seperti itu. Kemudian di sini juga ada warna hitam-hitam di sini, kita cocokkan, ternyata ini adalah ini disebut juga dengan pori-pori. Oke, ini adalah hasil dari SEM EDS-nya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah, jadi berdasarkan hasil uji fisik, sampel dari semua variasi suhu dan waktu, maka diperoleh absorpsi terendah itu terdapat pada tadi suhu 40 derajat Celcius dengan waktu 1 jam pemanasan, yaitu sebesar diperoleh nilainya adalah sebesar 7,25% ya, itu hasil perhitungan. Kemudian sedangkan sampel yang memiliki nilai porositas tertinggi itu terdapat pada suhu 70 derajat Celcius dengan 3 jam pemanasan, yaitu hasil perhitungannya sebesar diperoleh 18,83%. Selanjutnya ada hasil FTIR menunjukkan gugus fungsi yang terbentuk pada sampel geopolimer, yaitu ada SiO, SiAl, dan AlOSi yang muncul pada reaksi polimerisasi. Kemudian hasil XRD menunjukkan fasa yang terbentuk ada fasa quartz, anortit, magnetit, dan juga ferrosilit. Kemudian yang keempat ada hasil XRF menunjukkan Si2O, Fe2O3, dan Al2O3 ini merupakan unsur yang memiliki kadar tertinggi yang terkandung pada produk sampel geopolimer berbahan dasar limbah batu tahan api ini. Kemudian yang terakhir adalah morfologi hasil SEM-nya tadi menunjukkan terbentuknya fasa kristal yang berbentuk gumpalan-gumpalan gitu. Ada juga yang kristal trigonal dan juga bentuk batang memanjang yang sangat padat, di mana yang trigonal tadi memiliki kandungan alumina sangat tinggi, sedangkan yang memanjang tadi ternyata adalah kumpulan sebaran silika yang sangat tinggi. Baik, sekian dan terima kasih, itu saja presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.